saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 15 Mei 2023 adalah Saksi Kristus. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk undangan suci-Mu pagi ini guna merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Putra dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan pasal 16 ayat 4a. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu kalimat utama yang disampaikan oleh bacaan Injil hari ini berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Terdapat 3 hal yang hendak disampaikan dalam kata-kata Yesus ini, yakni 1. Kesatuan antara Allah Tritunggal. Yesus yang mengutus Roh Kudus. Roh itu berasal dan keluar dari Bapa. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus Kristus. 3 pribadi ilahi adalah satu dan saling menyatakan. Yang kedua atau poin kedua yang hendak dinyatakan adalah para murid belum sepenuhnya paham siapa Yesus dan maksud kehadirannya bagi manusia. Roh Kudus dihadirkan sebagai pihak yang memberi mereka penerangan ilahi agar mereka menerima dengan iman pribadi, mengalami, memahami, dan mengamini secara personal Allah dalam hidup mereka. Bukankah testimoni atau kesaksian dari pihak lain kadang lebih didengar daripada kesaksian dari diri sendiri? Dan yang ketiga, oleh Roh Kudus para murid akan mendapat kekuatan baru dan lebih segar, agar mereka lebih berapi-api, berkobar-kobar dalam menyatakan imannya, yakni iman akan Kristus yang telah mereka alami secara nyata dalam kehidupan mereka. Semangat yang berkobar-kobar inilah yang akan melibas semua halangan, termasuk sesah dan aniaya hebat yang akan mereka hadapi karena mengikuti Kristus dan percaya kepadanya. Roh Kudus akan memampukan mereka untuk melewati pencobaan dalam rupa penganiayaan yang berat. Tantangan dan halangan tersebut dinyatakan dengan jelas pada bagian kedua bacaan Injil kita hari ini. Yesus sejak awal telah menyatakan bahwa para murid sungguh membutuhkan Roh Kudus karena mereka akan menghadapi penganiayaan hebat. Maka pendek kata, para murid akan ditransformasi, diubah baru oleh Roh Kudus agar menjadi saksi Kristus yang tangguh dan berkobar-kobar
yang setia sampai akhir kepada Kristus. Para murid oleh Roh Kudus akan dijadikan baru. Mereka akan lebih kuat, lebih perkasa, menjadi manusia super. Dan sebagai manusia beriman, mereka akan dilayakkan menjadi saksi Kristus. Roh Kudus ini menjadi satu utama yang memampukan para murid menjadi saksi yang sungguh-sungguh unggul. Bagi kita manusia beriman di zaman modern ini, pertanyaannya, apakah kita sungguh memiliki Roh Kudus dalam diri kita? Roh yang menggerakkan kita untuk selalu haus dan rindu akan Allah dan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita di hadapan siapapun. Semoga kita memiliki api Roh Kudus ini yang membuat kita selalu bersemangat untuk menyatakan Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Engkau menjadikan kami pengikut Putra-Mu. Layakkan kami untuk menjadi saksi yang tangguh dalam hidup kami. Saksi yang menyatakan kehadiran-Mu dalam diri Putra-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau yang hidup dan meraja bersama Putra dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.